Yang saya tidak mengerti dan sama sekali tidak tahu sampai saat ini jawaban atas pertanyaan berikut. Mengapa perbedaan, secara khusus perbedaan hukum fikih, bisa menurun kualitasnya menjadi perselisihan pribadi, bahkan melebar kelompok, suku, dan seterusnya. Intinya, perbedaan menurun menjadi perselisihan. Mengapa itu bisa terjadi? Mudah-mudahan ada warga jaringan yang dengan tulus mau membantu saya memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dan ini bukan pertanyaan retoris. Tidak, saya betul-betul ingin tahu apa jawaban atas pertanyaan ini. Oleh karena secara alami perbedaan itu adalah kehidupan. Kehidupan sama dengan perbedaan. Apa jadinya bila perbedaan itu diturunkan kualitasnya menjadi perselisihan? Bahkan diteruskan lagi penurunan kualitas itu menjadi pertengkaran. Dan tidak jarang menjadi pertempuran, bukan hanya merugikan fisik, tapi juga bisa menghilangkan nyawa. Saya betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Sekarang kita khususkan kepada hukum fikih. Yang ini memang khas milik agama Islam. Itu sependek yang saya tahu. Dari perspektif bahasa, dari sudut bahasa, hukum itu artinya ilmu, tafakuh, atau hikmah. Nah, ilmu sudah menjadi akrab bagi kita, pengetahuan. Tafakuh, faham. Hikmah dalam bahasa Indonesianya jadi kebijaksanaan. Sehingga hukum fikih itu kandungannya adalah pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Pengetahuan membuat kita menjadi terang. Karena sesuatu yang sebelumnya tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu. Sehingga terang bagi kita sesuatu itu. Yang terang mestinya menimbulkan damai, menimbulkan kepastian, menimbulkan ketenangan. Faham, tafakuh, faham. Sesuatu yang kita fahami membuat kita menjadi pasti atas sesuatu itu. Yang semula kita tak tahu, ragu, atau kuat sangka, menjadi faham. Bijaksana membuat kita bersikap bijak di dalam bersikap terhadap sesuatu itu. Oleh karena hukum sesungguhnya adalah penyikapan. Apa sikap terhadap itu? Jadi kalau kita kembali kepada hukum fikih Islam yang hampir semua kita katakan khilafiyah. Saya belum menghitung semua hukum fikih Islam itu, tetapi dari sesedikit bacaan saya, hampir tak ada yang tidak khilafiyah. Hampir tak ada. Contoh mudah saja.
Contoh mudah, ya mungkin ada yang tak sepakat dengan apa yang akan saya sampaikan. Dalam ilmu tauhid saja, tak usahlah ke ilmu fikih. Dalam ilmu tauhid saja, seluruh umat Islam sepakat Tuhan itu satu. Sepakat itu. Tuhan itu satu. Sudah mulai berbeda pendapat. Apakah Tuhan bersifat atau tidak? Itu sudah mulai ada berbeda pendapat. Konon lagi dalam fikih. Contoh mudah dalam fikih. Seluruh umat Islam sepakat. Salat subuh 2 rakaat. Tak ada yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat. Salat subuh 2 rakaat. Apakah berkunut? Mulai beda pendapat. Seluruh umat Islam sepakat. Ibadah mesti berniat. Mesti ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa agama, bahasa fikih nanti mesti itu menjadi wajib, tidaklah ya. Mesti ada niat. Pertanyaannya nanti, apakah niat itu menjadi pengesah ibadah atau penyempurna ibadah? Sudah khilaf lagi. Jadi hampir rata khilafiyah. Bisa kita bayangkan kalau khilafiyah yang dalam bahasa kita itu diartikan perbedaan pendapat. Bisa dibayangkan kalau perbedaan pendapat itu diturunkan kualitasnya menjadi perselisihan. Wah, bagaimana kacaunya hidup ini. Padahal kandungan hukum adalah ilmu, faham, bijak. Tapi pada kenyataannya, mengapa perbedaan hukum itu menjadi perselisihan? Sikap kita terhadap hukum menjadi berlawanan dengan hukum itu sendiri, dengan arti hukum itu sendiri. Istilahnya berlawanan dalam penggunaan yang kalau dalam bahasa Latin itu contradictium interminum. Berlawanan dalam istilah. Namanya hukum, mestilah dia jadi kandungannya ilmu, kandungannya faham, kandungannya bijak. Tapi pada faktanya orang-orang yang mengerti hukum kok jadi berlawanan dengan kandungan hukum itu sendiri. Ini saya tak tahu apa jawabannya. Semoga ada yang bisa membantu saya. Dan ini memang pertanyaan serius. Bukan saya mau bermain-main. Terima kasih.